Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, dan yang saya hormati Rektor Universitas Nurul Jadid, dan yang saya hormati dosen pengampu metodologi penelitian, dan tak lupa pula seluruh mahasiswa Universitas Nurul Jadid. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas kehadiratnya kita dapat melakukan presentasi kali ini metodologi penelitian hukum. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang menderang yang kita rasakan seperti pada hari ini. Baik, di sini kami dari kelompok 12 akan membuat sebuah video presentasi yang atas nama Imdadur Rahman dan Sabit Mustafa. Lanjut, judul pada presentasi kali ini yaitu pernikahan anak usia dini, hukum adat, sistem pendukung, dan tidak dinikahi kehamilan di Gorontalo, yang diampuh oleh Bapak Sofyan Saiful Rizal SSY MH. Di sini saya selaku moderator sekaligus penyaji akan menjelaskan tentang sebuah PPT yang kita buat yang berjudul pernikahan anak usia dini, hukum adat, sistem pendukung, dan tidak dinikahi kehamilan di Gorontalo. Abstraknya yaitu angka perkawinan di bawah umur di Gorontalo itu sangat tinggi, padahal agama, adat, dan undang-undang negara melarangnya. Nah, kajian empiris ini berkaitan dengan ketersediaan sistem pendukung dalam kasus pernikahan anak usia dini. Perspektif sosiologis telah digunakan dalam analisis praktek kehamilan dan perkawinan dalam konteks hukum adat di masyarakat. Hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan mitos perjodohan mungkin menjadi penyebab peningkatan ini. Nah, selanjutnya yaitu semakin tingginya tingkat pergaulan bebas dan melemahnya ikatan sosial budaya itu menyebabkan meningkatnya angka kehamilan di luar nikah. Hal ini ditemukan bahwa sebagian besar pasangan tidak menikah secara sah sampai mereka memiliki masalah dalam pernikahan mereka dan meminta cerai. Nah, lebih dari itu, perempuan juga harus bertanggung jawab atas pilihan hidupnya karena tulisan ini menunjukkan bahwa praktek pelayanan yang buruk telah menyebabkan perempuan di bawah umur menjadi objek dan kekerasan fisik. Nah, sosial dan simbolik. Oleh karena itu disarankan agar intervensi pemerintah berupa sistem pencegahan dan dukungan bagi perempuan kawin di bawah umur harus diintegrasikan dengan peran masyarakat dan tokoh agama. Lanjut, pernikahan di bawah umur dalam jumlah di Gorontalo. Nah, UNICEF dalam Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa antara tahun 2008 dan 2015 pernikahan di bawah umur relatif umum terjadi di semua wilayah negara. Provinsi Gorontalo memiliki salah satu tingkat pernikahan dini tertinggi di Indonesia, sampai mencapai angka 32,2%. Peringkat 5 setelah Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Kabupaten Pohuwato merupakan wilayah adat yang memiliki salah satu tingkat perkawinan di bawah umur tertinggi di Gorontalo. Seperti di daerah lain, perkawinan di Pohuwato selalu dianggap sebagai bagian dari adat, dan dengan demikian mengikuti persyaratan tradisional dan memenuhi persyaratan tradisional. Nah, ini sebuah tabel data peristiwa pernikahan di bawah umur di Provinsi Gorontalo pada tahun 2018. Nah, totalnya ini semua mencapai 201. Nah, tabel ini didapat dari kantor Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Semuanya mencapai 201 pernikahan di bawah umur. Meskipun ini signifikan, data yang tersedia tidak menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di wilayah tersebut. Seperti tabel tadi, tidak semua orang mau melaporkan kasus pernikahan dini. Aparat pemerintah enggan merekam kejadian karena dianggap mencoreng nama baik daerah. Ini sebuah wawancara dengan inisial SH
umur 64 tahun. Seorang penjabat desa juga menyampaikan bahwa perkawinan di bawah umur telah terjadi di desa, tetapi tidak dilaporkan ke kantor urusan agama setempat. Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan seorang tokoh agama setempat. Nah, jadi tabel yang tadi itu yang berjumlah 201. Nah, itu tidak semuanya. Nah, karena ada beberapa orang yang tidak mau melaporkan karena takut mencoreng nama baik daerah. Seperti itu. Nah, ini tabel proporsi penduduk wanita usia 15 sampai 49 tahun menurut usia kawin pertama di Provinsi Gorontalo. Nah, tabel ini sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik di Gorontalo. Mungkin bisa dilihat ya. Lanjut, pada cabang 2015 dalam survei terhadap wanita menikah usia 15 sampai 49 tahun, ini ditemukan bahwa Kabupaten Pahuwatu memiliki angka pernikahan di bawah umur yang tinggi, itu sampai mencapai angka 6,73%. Wanita menikah pertama kali pada usia 15 tahun mencapai angka 6,94%. Menikah pertama kali pada usia 16 tahun mencapai 21,61%. Menikah pertama kali pada usia 17 sampai 18 tahun itu sesuai dengan tabel yang kedua. Dengan kata lain, mencapai angka 35,28%. Nah, wanita melaporkan bahwa mereka pertama kali menikah antara usia 15 sampai 18 tahun. Baik, kesimpulannya yaitu ada pemahaman yang terbatas tentang risiko kesehatan, psikologis, dan ekonomi yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur, dan remaja jarang menerima pendidikan kesehatan dan konseling ketahanan keluarga. Nah, pada saat yang sama, nilai-nilai kemasyarakatan yang mengatur hubungan anak dengan orang tua dan masyarakatnya melemah, sedangkan keluarga, masyarakat, dan sekolah kurang berperan dalam perkembangan moral dan karakter anak. Pernikahan di bawah umur secara langsung mempengaruhi pendidikan perempuan, kesejahteraan psikologis, hak, dan keamanan ekonomi. Ya, mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.